Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardila Nurwardari, mahasiswa dari UIN Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember. Di sini akan membahas sedikit mengenai demokrasi. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, yang dimana demokrasi itu diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia terkenal dengan kemajemukannya. Berbagai macam suku, ras, agama ada di Indonesia. Nah, dari kemajemukan inilah yang mempengaruhi lahirnya partai-partai di Indonesia, yang dimana partai itu mendorong Indonesia menjadi negara yang multi partai. Demokrasi di sini membenarkan adanya partai-partai tersebut, karena demokrasi di sini menganggap partai sebagai sebuah pilar dari sistem pemerintahan demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kenapa bisa seperti itu? Karena demokrasi dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk memperebutkan kursi kepemimpinan, untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Dan peran partai-partai di sini sebagai pesertanya, peserta untuk mendapatkan kursi kepemimpinan tadi. Nah, dari yang sudah dipaparkan ini, apa sih pengertian demokrasi sendiri? Demokrasi berasal dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sementara kratos artinya kedaulatan, pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga bisa ditarik maknanya, demokrasi adalah negara dengan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertingginya berada pada keputusan bersama rakyat. Jika secara terminologi, demokrasi adalah suatu perencanaan konstitusional untuk tercapainya keputusan politik, di mana setiap individu memiliki kekuasaan dalam memutuskan perjuangan yang kompetitif atau suara rakyat, yang bisa disebut dengan suara rakyat. Nah, sejarah berdirinya demokrasi di sini bermula dari peradaban Yunani kuno, di mana pada saat itu pemerintahannya masih berbentuk kediktatoran. Sementara rakyat Yunani kuno pada saat itu sangat tidak menyukai bentuk pemerintahan seperti itu. Mereka menganggap kediktatoran adalah bentuk pemerintahan yang terburuk. Sehingga dengan dipimpin oleh Christianus, mereka membangun sebuah peradaban yang pada tahun 507 sampai 508 Masehi berdiri sebuah kota negara Athena, di mana itu merupakan wujud dari ketidakinginan rakyat di sana atas bentuk pemerintahan, sehingga mereka membangun peradaban yang dinamakan kota Athena. Dengan pemerintahan, dengan sistemnya adalah semua masyarakat, semua individu rakyat itu boleh boleh mempersoalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada masa ini belum dikenal istilah demokrasi. Mereka hanya sistem pemerintahannya memperbolehkan kebebasan berpendapat kepada setiap rakyatnya. Barulah pada pertengahan abad 5 Masehi di kota Athena dikenal sistem pemerintahan demokrasi, dan diakui oleh sebagian besar orang bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan nilai kemanusiaan yang tinggi, di mana negara yang menggunakan sistem demokrasi ini kemungkinan besar akan terjamin kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan rakyatnya, akan terjamin ke depannya mengenai keadilan terhadap rakyatnya. Ya, karena tadi demokrasi sangat mempertimbangkan, sangat menghargai kebebasan berpendapat setiap rakyatnya. Berbicara tentang negara sendiri, Indonesia, sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara yang dengan sistem berbentuk demokrasi, di mana mekanismenya adalah presiden bertanggung jawab atas MPR, yang MPR sendiri merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat pembagian beberapa periode di mana sistem pemerintahan demokrasi berubah-ubah di Indonesia. Ada kurang lebih 4 periode perkembangan demokrasi di Indonesia setelah pasca kemerdekaan. Pada periode pertama tahun 1945 sampai 1959, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Demokrasi parlementer ini dilaksanakan setelah sebulan pasca proklamasi. Namun nyatanya
demokrasi parlementer ini tidak cocok dengan Indonesia karena demokrasi parlementer ini bermodelkan Barat dan juga tentang Indonesia yang merupakan negara majemuk, Indonesia yang baru merdeka, yang baru bersentuhan dengan sistem demokrasi sendiri, itu sangat sulit untuk bisa menerapkan sistem demokrasi parlementer. Pada periode pertama ini Indonesia mengalami beberapa masalah gitu dengan dilaksanakannya demokrasi parlementer ini, merupakan salah satu faktor terjadinya ketidakstabilan politik pada masa itu dan hampir mengancam integrasi nasional. Bahkan pada periode ini partai politik mengalami kegagalan dalam mencapai konsensus untuk dasar negara, undang-undang dasar negara yang baru. Nah, dari rentannya ya masalah yang terjadi, disintegrasi, konflik-konflik yang terjadi, Presiden Insinyur Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Inilah awal masuk negara Indonesia kepada periode sistem demokrasi yang kedua. Periode kedua ini pada tahun 1959 Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Ciri-ciri sistem demokrasi terpimpin ini adalah didominasi oleh kebijakan presiden, politik presiden, dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. Di masa demokrasi terpimpin, MPRS nomor 3 tahun 1963 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang mana ketetapan ini bertentangan dengan ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Kepemimpinan presiden tanpa batasan ini menyebabkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang sendiri, terhadap demokrasi atau proses demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia. Contohnya pada tahun 1960 Presiden Soekarno melakukan pelanggaran karena telah pada tahun itu ya melakukan pembubaran di Badan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana dalam Undang-Undang 1945 Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, berakhirnya masa demokrasi terpimpin ini pada tahun 1965. Akhirnya pada tahun 1965 diubahlah sistem pemerintahan demokrasi terpimpin menjadi sistem demokrasi Orde Baru yang dimulai dari 1965 sampai 1998. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan sebutan Orde Baru. Kenapa disebut Orde Baru? Karena sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, yakni Orde Lama adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan demokrasi terpimpin ala Bapak Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintahan sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk pemimpin yang berkuasa itu saat masa Orde Baru dibatasi bahwa presiden memiliki batasan kekuasaan, yakni 5 tahun. Nah, batasan kekuasaan jabatan presiden ini bisa dipilih, bisa berlangsung lagi lebih dari 5 tahun jika dia dipilih kembali pada proses pemilu yang akan datang. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan pada masa ini ya Orde Baru, sistem demokrasi pada masa Orde Baru ini dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini menawarkan 3 komponen demokrasi. Yang pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara, hukum, dan kepastian hukum. 2, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru yang
menawarkan berbagai kebijakan, berbagai macam kebijakan tentang kebebasan gitu, kebebasan terhadap rakyat. Itu semua hanya sebatas retorika politik belaka. Dalam praktek kenegaraan dan kepemimpinannya, penguasa Orde Baru tidak bertindak sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Periode keempat, demokrasi periode periode keempat, periode pasca Orde Baru atau disebut reformasi, masa reformasi. Periode pasca Orde Baru sering disebut era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari tumpuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasilanya, penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap sebagian masyarakat terhadap dasar negara. Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan embel-embel pada kata demokrasi. Embel-embel demokrasi sendiri dari periode pertama disebutkan bahwa demokrasi demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, atau demokrasi Pancasila. Nah, pada saat reformasi, rakyat sudah tidak maksud dari embel-embel di sini adalah dari periode pertama sampai periode ketiga, sistem pemerintahan demokrasi memiliki embel-embel seperti demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, atau demokrasi parlementer. Dari pengalaman yang sudah terjadi, tokoh-tokoh reformasi sudah tidak ingin menambahkan embel-embel akhiran dari kata demokrasi. Jadi demokrasi yang dikembangkan setelah kejatuhan oleh rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama, di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum secara sungguh-sungguh. Jadi demokrasi pasca Orde Baru ini atau pasca reformasi merupakan sistem pemerintahan demokrasi, di mana demokrasi ini yang diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat terhadap masyarakat rakyat Indonesia. Sekian dari saya mengenai seputar demokrasi ya. Seputar demokrasi, terus pembagian periode sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.